Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-reaction sebuah video detik-detik akhir Letnan Kolonel Untung pemimpin G30S pasca gerakan 30 September PKI. Yuk, kayak apa videonya, kita langsung saksikan. Ini adalah kisah perjalanan akhir hidup seorang letnan kolonel yang ikut terhasut dalam peristiwa kelam di negeri tercinta ini. Peristiwa bersejarah yang tercatat sebagai sejarah kelam dalam perjalanan bangsa ini. Dia adalah Letnan Kolonel Untung yang akhir hidupnya tidak seberuntung namanya. Peristiwa-peristiwa dalam masa-masa terakhir hidupnya patut menjadi pelajaran untuk kita semua. Beginilah kisahnya. Sersan Mayor Bungkus masih ingat apa yang dialaminya pada tanggal 30 September tahun 1965. Seperti yang diakuinya dalam artikel The World of Sergeant Mayor Bungkus Through Interviews with Benedict Anderson and Arif Jati yang dimuat di Jurnal Indonesia edisi Oktober tahun 2004, volume 78 terbitan Universitas Cornell. Sore hari tanggal 30 September tahun 1965, saya diberi pengarahan oleh komandan kompi saya, ungkap Sersan Mayor Bungkus. Sang komandan dari Batalion Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa yang sangat dikenal Bungkus itu adalah Letnan 1 Dul Arif. Dalam apel malam, Dul Arif hanya bisa memperoleh 60 anggota. Pasukan itu lalu bergerak ke kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Komandan batalion kita, Letnan Kolonel Untung, telah menugaskan saya memegang unit Cakra berangkat dalam sebuah misi. Ada kelompok jenderal yang disebut Dewan Jenderal yang hendak mengkudeta Presiden Soekarno. Kata Dul Arif seperti ditirukan oleh Bungkus. Tugas Cakrabirawa tak lain adalah melindungi Presiden Soekarno. Dari ucapan Dul Arif itu, para pasukan tentu merasa bahwa para jenderal itu musuh besar mereka. Sehingga tak heran saat dalam penculikan yang dikenal sebagai peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau disingkat dengan G30S, pasukan Cakrabirawa tidak ragu menembak jenderal yang mereka bawa. Pada malam tanggal 30 September tahun 1965 itu, Letnan Kolonel Untung sang komandan batalion Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa ikut mengawal Presiden Soekarno di acara Musyawarah Nasional Ahli Teknik di Senayan. Presiden berada di Senayan hingga pukul 11 malam. Setelah itu, Untung berangkat ke Lubang Buaya, dekat pangkalan udara Halim Perdana Kesuma, untuk melihat pasukan. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan pun berangkat menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Ada 6 jenderal dan 1 letnan berhasil ditangkap, hingga berakhir di sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Paginya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Letnan Kolonel Untung yang pendiam dan dianggap buta politik itu, dalam siaran Radio Republik Indonesia RRI, tersebut sebagai Ketua Dewan Revolusi, di mana anggota-anggota Dewan Revolusi itu adalah orang-orang terkemuka yang tak semuanya adalah komunis. Untung menjadi satu-satunya penanda tangan dokumen Dewan Revolusi itu. Aksinya tak hanya soal malam jahanam itu, karena sebelumnya Untung menorehkan sejarah soal dirinya. Letnan Kolonel Untung adalah pemegang bintang sakti, seperti juga Beni Murdani, atas aksinya pada tahun 1962 dalam operasi Trikora melawan tentara Belanda di Papua Barat. Intinya, Untung sempat punya nama baik sebelum tanggal 30 September tahun 1965. Untung memang tak seberuntung namanya. Ia jadi pemimpin gerakan kudeta yang gagal. Untung bertubuh pendek, kekar, dan berleher gemuk, memperlihatkan stereotip seorang prajurit. Tulis John Rusa dalam Dalih Pembunuhan Massal tahun 2008. Ia hanya bisa diandalkan bertempur seperti di Sumatera waktu menghajar PRRI dan di Papua Barat dalam Trikora, tapi tidak untuk berpolitik. Audrey Kahn dalam karyanya Dari Pemberontakan ke Integrasi tahun 2005
menyebut orang-orang di Sumatera Barat heran mengetahui Untung yang pendiam dan tidak populer memimpin sebuah kudeta G30S itu. Untung memang dilahirkan untuk menjadi tentara. Laki-laki bernama asli Kusman ini, seperti ditulis Julius Poor dalam Gerakan 30 September, pelaku pahlawan dan petualang tahun 2010, pernah jadi pembantu tentara Jepang Heiho di zaman Jepang, waktu umurnya belum 20 tahun. Ketika peristiwa Madiun 1948, ia masih berpangkat sersan mayor. Pada tahun 1950-an, ia pernah jadi bawahan Soeharto sebagai letnan dalam batalion Sudikdo di Klucu, Solo. Pangkatnya naik bertahap sejalan jam tugasnya sebagai prajurit. Waktu penumpasan PRRI sekitar tahun 1958, pangkatnya masih letnan 1. Ia langsung naik jadi kapten usai tugas pulang dari Sumatera. Ia kemudian jadi mayor pada tahun 1962 dan jelang 1965 sudah berpangkat letnan kolonel. Saat bertugas di Irian Barat, ia memimpin pasukan Banteng Rider dari Batalion 454 Serondol Kodam di Ponegoro, Jawa Tengah. Untung sempat jadi komandan batalion di sana, menggantikan Letnan Kolonel Ali Ebram yang dianggap sebagai pengetik super semar. Sebagian pasukan rider dari Serondol ada yang ditarik sebagai resimen Cakrabirawa. Pasukan yang sempat di Banteng Rider masuk dalam batalion Kawal Kehormatan 1 Cakrabirawa yang dipimpin Untung. Banteng Rider adalah pasukan elit yang didirikan oleh Ahmad Yani, yang juga menjadi korban penculikan G30S. Di antara pasukan penculik G30S, sebagian berasal dari Banteng Rider. Bintang kehidupan Untung mulai suram sejak tanggal 1 Oktober 1965. Sebagai sosok yang sangar secara militer, Untung tergolong apes terkait peristiwa penangkapannya. Untung yang menghilang setidaknya sejak tanggal 2 Oktober tahun 1965. Pada tanggal 11 Oktober 1965, berusaha kabur ke sekitar Jawa Tengah, dan dia berada dalam sebuah bus. Di Tegal, bus yang ditumpangi rupanya dimasuki tentara yang tak dikenal olehnya. Namun, ia tak mau kena ciduk oleh tentara yang naik. Ia kemudian melompat dari bus. Sialnya, tubuhnya menghantam sebuah tiang listrik. Kesialannya pun semakin bertambah saat orang-orang di sekitar mengira dirinya adalah seorang copet. Untung sempat digebuki massa. Menurut Misbah Yusabiran, dalam kenang-kenangan orang bandel tahun 2009, Untung tetap mencoba menunjukkan gengsi sebagai perwira. Untung memposisikan diri sebagai orang yang tak takut pada siksaan yang akan menimpanya. Pada tahun 1966, Untung diadili oleh sebuah pengadilan luar biasa dalam sejarah Indonesia, yaitu Mahkamah Militer Luar Biasa, yang dikenal dengan Mahmilub. Ruang sidangnya pun bukan di gedung pengadilan Kementerian Kehakiman, melainkan gedung Badan Perencanaan Penas di dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pengadilan Untung, Gumulyo Wreksoatmojo SH bertindak sebagai pembela. Sedangkan ketua Mahmilub yang mengadili Untung adalah Letnan Kolonel CHK Suyono Wirohatmojo. Sedangkan auditor yang menuntut perkara itu adalah Letnan Kolonel Iskandar SH, Mitzi Tendean, kakak dari Kapten Pierre Tendean hadir dalam persidangan. Berkas-berkas pengadilan dibukukan dan jadi sebuah karya yang berjudul Gerakan 30 September di hadapan Mahmilub, Perkara Untung tahun 1966. Dalam laporan ini, pekerjaan Untung adalah Letnan Kolonel Infanteri Angkatan Darat, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa, dan berdasar keputusan Presiden _Pangti Abri _Koti nomor 171 Koti _1965 per tanggal 4 Desember tahun 1965 diberhentikan tidak hormat dari pangkat dan jabatannya dalam dinas ketentaraan terhitung mulai tanggal 30 September tahun 1965. Dalam persidangannya, Untung sempat menyebut Kolonel Latif yang menyatakan tentang kesulitan daripada ekonomi prajurit, dan pada umumnya keterangan-keterangan itu dibenarkan oleh yang hadir, yakni saya sendiri, Kapten Wahyudi, dan juga Mayor Udara Suyono termasuk Syam Kamaruzaman dan Pono. Itu yang diingat Untung dalam rapat terkait G30S pada tanggal 19 Agustus tahun 1965.
Semula menurut Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S tahun 2000, Untung yang sempat ditahan di instalasi rehabilitasi Cimahi punya keyakinan dia tak bakal dihukum mati. Ia yakin Soeharto bakal membebaskannya. Namun pada tanggal 6 Maret tahun 1966, Mahmilud memberi vonis hukuman mati kepada Untung. Esoknya dibuat surat keputusan dari Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto, menyetujui keputusan dan eksekusi mati terhadap Untung. Pembelanya sempat meminta Gerasi agar tak dihukum mati. Gerasi tak datang padanya, tapi malah hukuman mati yang menghampirinya. Menurut Subandrio, saat itu dia sudah selesai ditanya permintaan terakhirnya, seperti lazimnya orang-orang yang akan menjalani eksekusi mati. Mungkin karena sedang panik, dia malah tak minta apa-apa. Begitulah nasib Letnan Kolonel Untung yang nasib akhir hidupnya tak seberuntung namanya, karena ikut terlibat dalam gerakan 30 September tahun 1965. Bahkan dia sendiri yang menjadi pemimpin gerakan tersebut. Semoga kisah sejarah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Nah, itulah videonya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.